Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan tanggal 28 Maret tahun 2023. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralisir 96 unit artileri AFU pada posisi tembak, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 114 area juga digempur. Satu radar pemandu sistem rudal pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan di dekat Davidov Brod, wilayah Kherson. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 18 proyektil berpeluncur roket, diluncurkan oleh HIMARS MLRS, dan satu peluru kendali GLSDB. Selain itu, 12 kendaraan udara tak berawak telah dihancurkan di dekat Pologi, wilayah Zaporozhye Golikovo, Rubeznoye, Sevatovo, Republik Rakyat Lugansk Soledar, Volnovaha, Vladimirovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Veliki Viselok, wilayah Kharkov. Letjen Igor Konashenkov melansir secara total, 404 jet tempur angkatan bersenjata Ukraina dan 226 helikopter, 3.612 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 414 sistem rudal pertahanan udara, 8.433 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.074 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.449 meriam dan mortir artileri Medan, serta 9.161 unit khusus perangkat keras militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Kementerian Pertahanan Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 570 prajurit dalam satu hari. Termasuk 6 tank, 16 kendaraan tempur lapis baja serta 15 unit artileri dan 2 peralatan khusus. Secara total, Kremlin kehilangan 171.730 prajurit selama konflik. Termasuk 3.602 tank, 6.966 kendaraan tempur lapis baja serta 305 jet tempur dan 291 helikopter. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 398 hari, belum ada kesepakatan pembicaraan damai antara kedua belah pihak. Militer Ukraina merilis cuplikan pasukan khusus menghancurkan sistem rudal anti-pesawat Tor M2 dan peluncur roket ganda MLRS Grade 21 dengan bantuan drone. 2 peralatan tempur Rusia berasap terkena drone Ukraina. Ini adalah Tor keempat selama bulan Maret. Katanya Tor bisa mendeteksi target dari jarak 10 km, tapi inilah faktanya di garis depan. Demikian keterangan resmi video yang dirilis Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tanggal 28 Maret. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan ke wilayah Sumy pada tanggal 28 Maret. Mengamati layanan penjaga perbatasan yang memegang perbatasan negara. Penjaga perbatasan Ukraina bekerja sama erat dengan komponen lain dari pasukan pertahanan Ukraina untuk melindungi perbatasan negara dari musuh, kata Zelensky. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!